Sedap. Koreman, apa kabar kok? Hai Roy, baik Roy. Intergen ini kan antar generasi ya kok ya? Yap. Cuma kok kelihatannya kita seumuran ya kok ya? Iya, kita memang seumuran Oh kan? iya. Awalnya tadi mau manggilnya bro. Gak apa-apa sih. Oh ya. Gak apa-apa. Ini angka yang ada di sini hapusin aja ya. Itu belum diskon ya angkanya. Halo Clifford, gimana Halo, Kak. kabarnya? Ya gitu teh. Sehat-sehat. Sehat. Sekolah aman. Ya aman sih, cuma ya gitu itu. Gitu. Ya tugasnya numpuk lah, Oh, seperti biasa. seperti biasa. Kalau ngomong idealnya, yang diajarin ke aku dari papa ya, itu uang buat invest ke kerjaan, kayak gitu. Tapi yang terjadi selama ini, aku harus banyak pertimbangkan urusan rumah dan tabungan, kayak gitu. Dan aku juga belum ada kesempatan yang gimana-gimana, uang yang cukup longgar untuk misalnya taruh buat kayak blue chips atau apa gitu. Ini aku belum ada kesempatan ke situ. Jadi sejauh ini sih yang aku lakukan realitanya di hidupku itu adalah aku menabung sama prep dulu untuk anak-anak, gitu sih. Kalau kerjaan kadang-kadang ada longgar dikit lah. Paling aku investnya lebih ke software gitu. Jadi urgensinya cukup besar ya. Makanya kan seharusnya tadi kan jelasin seharusnya kan ke investasi gitu-gitu. Harusnya. Tapi urgensinya cukup besar ya sampai harus ke tabungan gitu. Iya, itu yang mungkin sempat kebahas di episode yang aku sama Pak Yusuf Martin ya. Kadang-kadang hidup itu nggak sesuai sama yang kita perkirakan, yang kita rencanakan gitu. Ya udah, aku mencoba untuk beradaptasi, walaupun seringnya kerasa kayak man, come on gitu kan, kayak gitu. Itu ada Black Friday itu gitu kan, gitu kan. Ini kalau aku invest nih asik nih gitu kan. Tapi ada hal yang nggak bisa kita dapetin. Jadi kita harus milih gitu. Ya menurutku pembelajaran hidup itu ya di situ, the art of decision making, kayak gitu. Kita decide saat ini mana yang baik, mana yang bisa membuat kita bertahan. Udah. Ya kalau punya uang ya atau punya modal ya mending dibuat investasi. Kan investasi nanti umurnya kan semakin lama kan semakin bertambah. Nah juga kemampuan fisik kan semakin berkurang. Kalau ada investasi misalnya dibuat buka bisnis atau apa, nah kita kan punya penghasilan gitu selain punya pekerjaan. Kalau sedikit ya dimasukkan tabungan, tapi kalau agak banyak diinvestasikan. Sebenarnya tergantung ya, yang sedang dibutuhkan ini gimana. Kalau yang dibutuhkan itu tabung oksigen untuk mama di ICU ya, yang dibutuhkan dong. Oke, ya masuk akal. Cuma karena udah dewasa ya, mungkin udah mulai bisa mereka-reka gitu loh. Oke. Ini untuk short term urgent nggak butuh atau nggak. Yeah. Kalau misalnya nggak gitu ya, tabungan ya. Ya. Sebenarnya aku kayak nggak bijak-bijak juga sih ngomongin uang. Siapa yang bijak? Iya. Itu wishlist masih banyak gitu. Kalau nggak butuh-butuh banget ya mending tak masukin rekening tabungan. Kalau misalkan itu kayak menyangkut hidup dan mati seseorang gitu ya pasti tak beli. Oke, masuk akal. Ada contoh nggak di mana kamu lagi dilema masukin tabungan atau beli ya? Nah belinya itu beli apa waktu itu, pernah nggak pengalaman? Belinya, kalau waktu itu aku lagi kepengen Rubik waktu itu ya, jadi aku dilema di situ. Dilemanya apa? Ya bingung itu. Kalau misalkan aku masukin tabungan, tabunganku bisa bertambah. Oke. Tapi aku lagi pengen barang ini, mumpung ada uangnya juga, jadi bingung. Akhirnya nabung. Akhirnya tak beli no barangnya. Oh, belikan barangnya. Ih, gak apa-apa. 50-50, ditabung sama beli barang yang dibutuhkan.
Boleh nggak dielaborasi lagi Kak Agung? Kapan Kak Agung memutuskan akhirnya pilih barang yang dibutuhkan, kapan tabung? Kalau barangnya itu melebihi budget, ditabung. Tapi kalau barangnya itu low budget, dibeli. Terus sisanya ditabung. Aku itu tipe yang cukup copy paste sama papa. Jadi kalau bisa itu jangan ngutang gitu. Cuman ya kalau papa kan karena memang dia bisnismen ya, jadi dia somehow nggak mungkin lepas dari keputusan itu kan. Dia harus berhutang untuk ngembangin usaha. Kalau aku sendiri karena aku di musik dan aku sejak awal sampai ke sekarang masih belum segitunya butuh untuk berhutang. Jadi aku sejauh ini masih menghindari hutang. Masih menghindari hutang. Tapi beberapa waktu yang lalu aku kan suka ngeliat ini ya, kayak lecture di YouTube gitu-gitu, open lecture. Itu aku ngeliat kayak ada orang yang kasih perspektif tentang hutang itu buat aku kayak, oh iya ya, ini yang aku nggak sadari gitu loh. Karena memang hutang itu bisa kita manage dengan cara yang lebih baik gitu kan. Bukan sekedar untuk hutang beli barang lalu mangkrak gitu kan, jadi gombal gitu kan, ya kayak gitu manage-nya. Kalau aku sudah ada kondisi yang memungkinkan, mungkin aku akan mempraktekannya, kayak gitu. Utang itu sebenarnya kalau menurut Alkitab itu nggak boleh. Kalau menurut Alkitab, tapi kalau dijalani ya mau nggak mau kita terpaksa. Kalau misalnya beli rumah kan ada orang yang punya uangnya itu cash. Nah harga rumah kan nggak seperti harga kerupuk. Nah mereka masih ngajukan kartu kredit ke bank, KPR gitu. Itu namanya juga utang. Nah, ada juga yang punya kebiasaan utang. Itu utang yang kecil-kecil. Nah, itu sebenarnya sepele tapi kalau misalnya dibiasakan ya akhirnya jadi hobi nantinya. Gitu. Misalnya pinjam teman sekolah, pinjam 5.000. Terus besok nambah lagi pinjam 10.000. Nanti lama-lama akhirnya numpuk, dihitung-hitung 1 juta. Jadi kalau utang itu nanti beranak pinak akhirnya. Belajar bersyukur. Jadi kalau punya 2.000 ya dimanfaatkan 2.000 itu seperti apa. Kalau punyanya 5.000 ya dimanfaatkan 5.000 itu nanti seperti apa. Gitu. Hutang itu menurut saya juga penting ya. Dan ada gunanya asal dipergunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dalam artian bukan untuk konsumtif. Misalnya kalau kita pergi kerja atau sekolah, daripada naik angkot, kita kan lebih baik naik motor. Padahal untuk naik motor kita tidak punya uang besar. Nah itu kan lebih baik hutang untuk beli motor. Kayak gitu. Mungkin kalau dulu ketika jadi karyawan menghindari utang ya. Dulu pernah sempat kan tinggal di Jakarta, kerja di Bundaran HI pusat kota tuh. Ya. Belanja tinggal gesek. Bayarnya Terus udah mulai belajar, cooling down. Akhirnya itu cuma kayak yang urgency yang kalau belanja pun yang dapat diskon, tapi itu pun udah kayak berkurang banget. Mungkin coba aku buat alat buat bayar asuransi. Udah itu aja. Terus ketika udah 3 bulan ini, kemarin ikut di departemen keuangannya papa, ngeliat hutang itu dia ngeliatnya sesuatu hal yang berbeda ya. Hutang itu dilihat kayak aku perlu bahan baku banyak nih, tapi uangnya belum ada kan dari klien. Nah hutang itu bank itu kayak ngasih kesempatan gitu loh. Wes kamu punya barangnya sekarang, gak apa-apa. Ini uangnya ya uangku bukan uangmu, tapi bunganya itu ya harga dari kesempatan itu loh. Iya benar. Tahu kalau nggak ada barangnya nggak bisa kerja. Yeah. Leveraging your position. Iya. Nah jadi kalau udah ngeliat kayak gitu tuh mulai belajar kalau ngeliat hutang itu nggak kayak musuh. Ini masih baru belajar nih ya. Cuma untuk menempatkan uangnya hutang dengan tepat itu yang harus masih belajar banget ya. Benar. Jangan sampai ceroboh. Itu yang menurutku gap antara apa yang kita tahu sama kondisi kesiapan mental kita, gitu kan? Karena kita kayak belajar sesuatu kita, nih aku tahu nih, aku tahu, I have a grab on it, gitu kan? Tapi mental begitu masuk, mentalnya belum siap, gitu kan? Kayak gitu. Kayak gitu sih.
Jadi, aduh harus belajar banget ya. Kalau misalnya orang senior, papa mama udah bisa megang uang gitu sama aku 100 juta di depan gini, wah cekot semua tuh Shopee. Shopping lagi. 2 Februari ini, 22. Ini yakin ini nggak di endorse Shopee ini yakin ini nggak di Lumayan, sekali sebut 50.000. Sebenarnya hampir sama, cuma ya itu tadi. Nah misalkan kita benar-benar kepepet ya apalagi. Iya benar. Kalau saya ini pribadi menurut saya Bu ya, saya menghindari hutang Bu kalau bisa. Tapi kalau kayak tadi beli rumah, beli motor, beli mobil, nah itu kan besar Bu nilainya, ya pasti saya hutang Bu. Tapi saya berusaha menghindari namanya utang, karena kalau utang itu kan istilahnya boleh utang asalkan bisa melunasi nggak melebihi dari gajinya atau pendapatannya. Jadi misalnya utang beli rumah terus angsurannya 3 juta tapi gajinya 1.500.000. Nah, yang 1,5 punyanya siapa gitu. Kan istilahnya di luar kemampuannya gitu. Tapi kalau utang 10.000, 5.000 saya menghindari itu. Nanti kebiasaan akhirnya. Iya. Gitu. Di warung ya, Mas? Iya. Kalau itu ada. Apa tuh? Sebenarnya sih kalau ngomong penyesalan habis beli barang itu apa ya? Lebih cenderung ke ekspektasi fungsi gitu. Soalnya kan kita kan sering kali kan ngeliat, wah nih kalau misalnya aku beli handphone yang ini nih aku bisa gini, bisa gitu, gitu kan. Tapi ternyata setelah kita beli, cara kita menggunakannya itu nggak seheboh ekspektasi kita, kan gitu. Nah itu aku ada beberapa barang yang aku sesalkan gitu. Kayak, mestinya aku nggak usah beli ini, aku bisa improve dengan cara ini nih mestinya, kayak gitu. Pasti ada lah, pasti ada. Gitu. Namanya memutuskan untuk membeli sesuatu, nyoba sesuatu, pasti ada resiko kecewanya kan. Tapi itu karena pengen beli barangnya dulu, baru nentuin fungsinya di kebutuhan sehari-hari, atau emang udah ada needs-nya baru beli? Nah cenderung itu keputusan yang karena impuls pengen. Oh ya. Gitu kan. Kalau kamu impuls pengen, mendingan kamu pikir 2-3 kali. Nah ini kemarin aku sempat ada hal yang aku pengen beli, aku tunda itu 2,5 tahun. Barang apa nih? Software. Oh oke. Gitu. Jadi ada beberapa software musik yang aku mau beli gitu kan. Aku tunda 2,5 tahun. Setelah itu aku dapetin, memang lain. Rasanya kayak, oke, aku bener-bener bisa maksimalin nih potensinya. Jadi kalau misalnya kamu punya impuls, pengen tunda sampai kamu bener-bener yakin untuk beli. Lain sama kalau memang ini butuh. Biasanya yang membuat kita menyesal itu karena impuls. Nah kalau kamu sendiri, kamu ada nggak yang kamu sesali gitu? Kalau sesali, dulu waktu kerja di hotel, hidup berkelimpah harta ya. Enggak, maksudnya gaji Jakarta kan, ibu kota, kerja belasan jam. Sempat beli TV Xiaomi itu. TV Xiaomi kan? Tapi kartu kredit udah mulai nyekek juga kan. Tapi TV Xiaomi memang bagus ya? Iya, terus saya jual lagi. itu nyesel. Ngapain? Nyesel belinya, nyesel jualnya? Hah? Nyesel beli atau nyesel jual? Nyesel belinya. Jualnya kayak nggak ampun gitu loh. Lumayan kan? Oke. Buat nutupin kartu kredit. Oke. Bener, ya. I feel you. Pernah waktu itu beli online, beli headset wireless. Di iklannya tuh bagus. Terus di komen-komennya yang sudah beli itu, bagus sekali, sesuai harga. Nah, Kak Gung nggak tahu sesuai harga itu maksudnya bagus sekali atau harganya murah, kualitasnya juga murah. Nah, itu nggak tahu. Nah, terus Kak Gung coba beli, akhirnya datang. Setelah itu saya tak coba pakai, lah kok biasa aja, nggak ada istilahnya, nggak ada istimewanya. Terus kemudian saya ingat yang komen-komennya, katanya kok bagus-bagus tapi kok dipakai biasa aja. Nah di situ nyesel. Harganya nggak seberapa mahal, harganya sih terjangkau. Nah karena harganya terjangkau itu saya tertarik. Gitu. Cuman setelah dipakai, yalah kok kayak gini. Ya itu akhirnya kecewa. Podo berarti Kak. Sama ya. Sama.
nasib. Tapi Kak Agung kalau ada hal baru penasaran, jadi harus beli. Walaupun nanti ujung-ujungnya itu menyesal, ya sudah, mau diapain lagi. Gitu. Sering ya? Sering ya. Apa itu, Bu? Biasanya kalau beli barang, terus ternyata manfaatnya enggak banyak di rumah, terus harganya mahal. Itu biasanya yang nyesel. Contohnya apa itu, Bu? Pernah beli apa itu? Saya nggak kepikiran contohnya apa, tapi pernah seperti itu. Atau enggak beli barang yang nawarnya kurang murah. Itu sampai oh ya, nawarnya kok kayaknya kemahalan ini tadi ya, kayak gitu. Atau beli makanan yang mahal tapi rasanya nggak seberapa enak. Ya biasanya kalau perempuan lebih bawel sih kalau soal kayak gini. Ini ada kayak satu ide dulu dari teman. Dia tuh mau bikin kafe di jalan apa sih? Dor, aku lupa. Kayak aku nggak hafal nama jalan juga sih. Jadi kayak seberangnya Sogo itu baliknya lagi. Itu jalan apa ya? Seberangnya Sogo. Nah, itu kan ada putar balikan tuh. Itu jalan apa? Oh, itu Jalan Tunjungan. Nah, Jalan Tunjungan itu kan kanan-kanan banyak yang kafe itu yang parkirnya nggak jelas. Nah, dulu waktu itu masih sepi, temanku tuh ngajak, ayo bikin kafe. Cuma duitnya nggak ada. Jadi ya kan masih kuliah. Enggak, aku udah kerja di Hayat. Nah, cuma mendingan TV Xiaomi tadi itu. Nah, terus ternyata sekarang kemarin pulang dari gereja nih, itu rame men sama kafe-kafe. Dan waktu itu masih kosong. Bener. Kenapa nggak gue ambil ya? Nah, itu kan. Kan bapak banyak duit. Bapak punya duit. Ya, gue ambil ya. Sekarang banyak kafe di sana. Jadi kalau misalnya, nah itu 3 hal mungkin itu ya, gedung, mesin kafe, sama meja kursi lah. Wah, Cuma kayak, wih sekarang udah rame. Espresso machine ya? Iya. Aku juga punya cita-cita suatu saat aku punya espresso machine. Ya itu sih, kalau aku pengen beli ya, cuma udah lewat juga. Sudah lewat? Iya men. Oke. Yang pasti, pertama rumah. Rumah, oke. Kalau rumah itu dibeli ya karena kebutuhan. Kalau nggak ada rumah, kita masuk Bambung. Ya. Terus yang kedua, aku pengen punya motor. Mobil? Motor, aku emang suka motor. Terus ya enak aja, anti macet. Terus apa lagi ya? Jalan kaki itu ya anti macet loh. Oh, tapi pegel kaki sampai macet. Atau sepeda itu anti macet. Keram kaki. Olahraga itu, Bos. Oke, terus apa lagi? Kurang satu lagi. Satu lagi mobil pasti. Mobil. Oh, rumah, motor, mobil. Oke. Kenapa mobil? Kan tadi kamu kan bilang motor lebih enak anti macet, ya kan? Terus nggak pegel juga. Tapi kenapa mobil juga? Kalau motor anti macet, tapi nggak anti hujan. Ya. Saya pastinya beli rumah buat tempat tinggal. Kemudian beli kendaraan, entah itu motor, entah itu mobil. Yang pasti ada kendaraan untuk istilahnya riwa-riwi gitu. Kemudian beli emas, Bu. Emas. Nah, itu buat istilahnya tabungan, investasi. Jadi nanti kalau saya sudah tua, kan harga emasnya kan pasti mahal ini, Bu. Yang awalnya saya belinya 10.000, nanti ketika saya pensiun jadi 1 juta kan lumayan, Bu. Nah, gitu. Untuk di satu tingkatan umur yang udah lebih senior ya. Nggak jauh-jauh amat, sama kok. Iya. Variabel menentukan cara ngatur uang itu jadi lebih luas. Kalau sekarang kan dari aku untuk aku ya. Antara aku bisa bayar atau enggak, tagihan kartu kreditku, wishlist Shopee juga punya aku. Cuma kan sekarang tadi dijelasinnya ada anak, istri, akhirnya plan jadi lebih susah. Nah itu yang variabel yang mungkin sampai sekarang pun aku bayangin aja belum bisa. Nah itu emang harus nunggu waktunya nanti. Cuman kalau aku bilang mungkin banyak teman-teman yang seusiamu yang mempertimbangkan terus-menerus misalnya kayak berkeluarga karena takut tanggung jawab itu. Gitu. Kalau buat aku sih, kamu jangan pernah takut untuk mengambil tanggung jawab ke level itu karena memang ada halangan yang lebih banyak, ada constraints yang lebih banyak, tapi hal-hal itu membawa kamu lebih dewasa ke next level. Siap, dan itu worth it. Siap. Saya habis gini nikah kok.
Haleluya. Sebenarnya kalau itu aku nggak perlu belajar ya. Aku cenderung menginginkan lagi. Dari aku untuk aku oleh aku. Lebih ke situ. Cuman ya aku ngerasa kayak iya. Ini realitanya udah beda. Bukan berarti kayak ngomong lebih dewasa mana, enggak. Tapi ini lebih ngomong kayak aku harus melihat realitaku itu dengan lebih bijak lagi gitu. Karena kadang-kadang dari aku untuk aku oleh aku itu sering muncul. Itu sering muncul gitu. Itu nggak terelakkan, pasti sering muncul. Entah itu sesaat atau mungkin kayak dorongan terus-menerus memuncak di suatu momen, itu pasti muncul gitu. Dan aku mesti belajar untuk lebih bijak ke situ sih. Belajar ngontrolnya gimana nih kok? Sebenarnya kalau belajar ngontrolnya sih Tetap nggak kontrol. sebenarnya gini, kadang-kadang kamu itu bukan memutuskan untuk mengendalikan diri, tapi situasi yang mengendalikan kamu. Ya anaknya di situ gitu. Bener, gitu kan. Aku yakin waktu papa mamamu dalam kondisi di usiaku atau mungkin kondisi yang gimana, aku sempat ngomong sama papa kan dulu. Aku nggak pernah lupa, aku ngomong sama papamu di Grand City. Oh, papaku. Aku ngomong sama papamu di Grand City, terus papamu share tentang strugglingnya dia gitu. Aku sampai, wih, Om Arthur tuh kondisinya kayak gini ya gitu ya. Nah, aku yakin di kondisinya Om Arthur pada momen paling bawahnya dia saat itu, aku yakin ada titik di mana bukan papamu yang mengendalikan keputusan, tapi situasi. Dan itu yang menjadikan papamu jadi orang seperti sekarang. Orangnya apa ya, kayak gak takut rugi gitu. Kelihatan dari yang ini tadi, pertanyaan ketiga. Kalau misalkan beli barang, habis itu ada rasa nyesalnya itu, kalau Kak Agung bilang tadi katanya nggak apa-apa, aku ini orangnya suka menyukai hal-hal yang baru. Jadi kalau misalkan ada barang baru, aku penasaran beli, aku ada uangnya tak beli langsung. Ya jadi itu, gak emanan orangnya. Kalau saya yang tangkap tadi jawabannya dari Clifford itu anaknya visioner kalau menurut saya. Kemudian berpikirnya ke depan. Jadi gak salah tadi misalnya kalau kaya ya, terus beli rumah, beli motor, beli mobil. Oke, itu bagus. Karena nggak semua anak itu seumuran kamu. Kalau ditanya, misalnya punya uang banyak, kalau ditanya mau beli apa? 3 hal. Kalau misalnya nanti punya uang banyak, pasti nanti pilihnya PS, iPhone terbaru, atau misalnya apa gitu, motor apa? Yang motor yang di film-film itu apa? Moge, Harley atau Ninja, pokoknya motor-motor keren gitu. Tapi kalau Clifford lebih berpikir ke depan, bagus. Motor yang tak maksud ya motor itu tadi, Moge. Oh, Moge. Oh, tapi ada rumah, kan nggak ada. Misalnya seumuranmu, ini beli rumah nggak ada. Paling mikirnya PS5, itu yang paling lagi eksis. Itu. Kalau nawar barang itu kayaknya hobinya ibu-ibu kayaknya. Ibu saya juga kalau beli pasti tawar. Semurah-murahnya kalau bisa. Harganya 5.000 ditawar 1.500 kalau bisa. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya Bu Magda itu kurang lebih nantinya seperti saya. Saya nanti mungkin bisa jadi seperti ibu. Temuan bukan untuk yang nawar-nawar, bukan. Maksudnya yang kayak investasi tadi. Gitu. Nanti rencana saya juga mungkin usia saya seusia ibu, saya juga akan investasi. Gitu. Jadi istilahnya saya dapat pengalaman baru dari ibu. Kayaknya kurang lebih sama ya saya sama Mas Agung. Kayaknya dia lebih, kalau ada uang lebih cenderung ke investasi ya. Tidak cenderung untuk beli ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan mata istilahnya. Kayaknya hampir sama sih saya sama Mas Agung.